Wanda sebagai hakim ketua bersama dengan Sulaiman dan untuk Setio Marsono sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Agung Nela Permana sebagai penerap pengganti akan melaksanakan sidang pemeriksaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang yang akan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan pertama adalah sidang pemeriksaan sengketa yang diajukan oleh Subhat. Sidang yang akan dibuka. Tadi pemohon sudah meminta izin untuk membicarakan atau silakan, tapi asal jangan mengganggu proses persidangan ya. Jangan tiba-tiba akan menjadi keluar masuk ya. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Silakan. Yang mulia, mohon izin. Sesuai petunjuk dari yang mulia kemarin bahwa apabila ada yang mau masuk diinformasikan sebelumnya. Saya sudah informasikan tadi yang mulia bahwa mohon izin agar warga masyarakat diperbolehkan masuk ke Zoom yang mulia apabila mau menonton karena sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum yang mulia. Sudah diizinkan. Ya, jadi sudah diizinkan. Jadi silakan nanti ini ya dari termohon juga sudah diizinkan ya. Ini sidang ketiga ya, benar ya termohon. Terima kasih yang mulia. Ya, termohon sidang ketiga itu. Yang mulia. Oke. Jadi ini kan permasalahannya sengketa sengketa terhadap keputusan perpajakan ya. Jadi yang dinyatakan dulu pertama penentuan apakah ini keputusan perpajakan atau bukan ya. Terus kedua, apakah keputusan yang diajukan sengketa ini sudah memenuhi persyaratan untuk diperiksa di pengadilan ya. Yang ketiga baru kita periksa apakah keputusan ini sudah memenuhi unsur-unsur kewenangan prosedur materi ya. Pada sidang sebelumnya termohon menyatakan bahwa surat yang diajukan sengketa adalah bukan keputusan. Betul termohon? Nggak ada suaranya termohon ya. Betul yang mulia. Udah dipencet aja itu. Ya, ada juga kedap suara juga ya. Nah, jadi karena yang dirugikan oleh pendapat termohon itu, bagaimana tanggapan pemohon bahwa yang menyatakan itu bukan keputusan? Itu dulu. Silakan pemohon. Baik, terima kasih yang mulia. Di dalam surat kami ada beberapa poin. Yang pertama-tama kami kami memohon maaf lagi yang mulia untuk kesekian kalinya ini kesalahan saya karena harusnya di Jumat sudah diupload tetapi kami baru sempat hari Senin kemarin yang mulia, mohon maaf yang mulia. Oke. Kemudian baik yang mulia mengenai kan yang namanya keputusan tata usaha negara ada beberapa unsur. Yang pertama mengenai unsur individual dan konkret itu sudah sepakat kedua belah pihak. Tergugat juga telah menyatakan itu merupakan objek gugatan memenuhi unsur individual dan konkret. Sekarang mengenai bersifat final. Bersifat final, tergugat menyatakan bahwa ini tidak bersifat final, diuraikan dalam surat tertulis kemarin, juga diungkapkan dalam persidangan. Nah, menurut kami, tergugat mencampur adukan yang mulia antara unsur final dan unsur menimbulkan akibat hukum dalam satu rangkaian argumen yang menurut kami kurang jelas dan kurang dapat dipahami unsur-unsurnya. Menurut kami, surat ini sudah sangat bersifat final yang mulia, dapat dibuktikan dalam surat tersebut tidak ada frasa atau kalimat apapun yang menyatakan bahwa surat ini tidak bersifat final yang mulia. Surat ini adalah jelas terlihat terang benderang yang mulia merupakan upaya untuk menakut-nakuti wajib pajak, upaya phishing dalam rangka untuk mencari-cari kesalahan wajib pajak yang mulia. Kalau surat ini belum final, tentu saja harus tertulis di dalam surat tersebut. Nah, tetapi kan faktanya tidak lanjut atau follow up apapun yang tertulis di dalam surat tersebut yang mulia. Ini adalah fakta bahwa surat ini memenuhi unsur final. Nah, tergugat berargumen bahwa surat ini masih waktu itu kan tergugat berargumen bahwa surat ini masih dapat ditindaklanjuti dengan lain-lain gitu dan sebagainya. Tetapi faktanya yang mulia, kami tidak pernah dapat berkomunikasi dengan oknum pemeriksa pajak yang mulia yang menurut kami bersikap arogan sehingga jelas nih menunjukkan surat ini sudah memenuhi unsur final.
surat tindak lanjut yang dikatakan oleh tergugat kemarin itu sama sekali nggak jelas juga ya, apakah surat itu suratnya merupakan tindak lanjut dari objek gugatan ini atau bukan gitu. Tidak ada kejelasan mengenai ini karena arogansi petugas pajak ya yang tidak dapat berkomunikasi dengan kami ini semua yang mulia. Nah, apabila surat ini diterbitkan oleh Kop Surat Kementerian Keuangan, kemudian ditandatangani oleh pejabat, kemudian dinyatakan bukan keputusan tata usaha negara, kemudian tidak dapat diproses secara hukum, cilakalah negara ini yang mulia, cilakalah kami semua ini wajib pajak di seluruh negara NKRI ini yang mulia, karena kami akan dengan mudah sekali mendapatkan surat kaleng, ya surat yang isinya nggak jelas, yang isinya dibuat sesuka hati, semau-mau hati si oknum pajak ini, tanpa mereka perlu takut surat itu bakal digugat ke pengadilan pajak. Toh karena bukan objek gugatan katanya nanti kan. Nah, matilah kesempatan kami yang mulia, wajib pajak ini yang membayar pajak pakai keringat kami yang mulia untuk cari keadilan. Apabila hakim pun akhirnya tidak mau menyidangkan perkara ini yang mulia. Lagi pula si oknum pajak tersebut tidak mau berkomunikasi dengan kami yang mulia. Kemudian mengenai objek gugatan memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum. Menurut tergugat juga sama yang mulia dalam satu paket argumen ya bahwa pada akhirnya tergugat mengatakan apabila objek gugatan tersebut tidak dipenuhi oleh penggugat, tergugat tetap melanjutkan pemeriksaan dengan penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan sesuai dengan KUP pasal 29 ayat 3B. Menurut kami mengenai ini lagi-lagi tergugat mencampur adukan antara unsur final dan unsur menimbulkan akibat hukum dalam satu rangkaian argumen yang tidak jelas. Dalam persidangan tanggal 9 Juli, dengan tegas, tergugat menyatakan ya bahwa tindak lanjut atas surat ini adalah penghasilan kena pajak akan dihitung secara jabatan. Sungguh ironis yang mulia kalau begitu caranya ya, seorang pejabat pajak bukannya memutus berdasarkan keadilan, berdasarkan fakta, data, dan bukti yang ada, tetapi justru akan bertindak sewenang-wenang nih yang mulia dengan memutuskan nilai pajak secara jabatan alias sesuka hati maunya dia gitu. Nah, tentu saja hal ini merupakan akibat hukum yang sangat serius ya, yang mulia bagi kami. Ini merupakan ancaman dan intimidasi yang sangat serius bagi wajib pajak yang mulia. Padahal kami sudah meminta loh data awal, fakta, bukti, informasi, IDLP, apa sih yang dimiliki oleh DJP sehingga terjadi pemeriksaan ini gitu. Tetapi tidak pernah diberikan yang mulia, melainkan si oknum ini akan menentukan nilai pajak secara jabatan yang mulia. Oleh karena itu, surat gugatan ini menurut kami harus segera dibatalkan. Jika tidak, maka wajib pajak akan sangat dirugikan akibat tindakan sewenang-wenang pejabat tersebut. Selain itu yang mulia, surat ini jelas-jelas menimbulkan akibat efek psikologis yang sangat berat terhadap wajib pajak yang mulia. Surat ini menimbulkan ketakutan, intimidasi, rasa terancam oleh perilaku arogansi dan kesewenang-wenangan pejabat pajak yang mulia. Terlebih lagi, adanya ancaman bahwa nilai pajak penghasilan akan dihitung secara jabatan dan itu dinyatakan terbuka untuk umum dalam pengadilan yang mulia. Padahal tidak ada sama sekali data, fakta, bukti apapun yang dimiliki DJP bahwa wajib pajak itu bersalah yang mulia. Kemudian itu yang mulia, itu mengenai objek gugatan. Kami masih ada lagi poin yang lain mengenai kewenangan. Apakah mau lanjut? Bagaimana yang mulia? Ya sudah itu dulu karena kan yang pada apakah keputusan atau bukan yang dirugikan kan pemohon. Anda termohon menyatakan ini bukan keputusan. Ya. Nah sekarang mengenai masalah prosedur apakah dapat diproses di pengadilan semuanya sama. Yang ketiga mengenai kewenangan prosedur dan materi. Ya, nah yang dirugikan adalah pemohon karena pemohon menyatakan ini tidak sesuai dengan kewenangan prosedur dan materi. Ya, termohon kan sudah membaca ya apa tanggapan termohon mengenai argumennya pemohon bahwa ini tidak sesuai dengan kewenangan dan prosedur dan materi. Silakan termohon. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Jadi terkait dengan prosedur penerbitan surat permintaan peminjaman dokumen ini telah sesuai dengan pengaturan dalam PMK 17 mengenai tata pemeriksaan. Jadi awal dari proses pemeriksaan ini adalah terbitnya SP2 atau surat perintah pemeriksaan yang ditandai dengan permintaan dokumen yang mulia. Nah, permintaan dokumen yang oleh wajib pajak ataupun pemohon disebut sebagai objek gugatan yang mulia. Nah, menurut kami atas surat permintaan dokumen ini bukan merupakan keputusan karena tidak bersifat final yang mulia, karena tidak mengakibatkan akibat hukum secara langsung pada wajib pajak.
Nanti dulu. Anda mencampur adukan, pernyataan Anda itu mencampur adukan apakah keputusan dulu, ya, apakah itu keputusan, dan itu beda dengan yang pertanyaan majelis tadi. Ini pertanyaan majelis yang kedua, apabila itu dianggap sebagai keputusan, apakah sudah memenuhi kewenangan, prosedur, dan materi? Itu Anda mengcounter jawabannya si pemohon. Pemohon bilang apa? Bilang iya atau tidak. Itu kalau tidak, alasannya apa? Tadi si pemohon udah bagus tadi dia bilang. Ceritanya sudah bagus, gitu. Dia bilang termohon ini ngomongnya begini, menurut saya ini salah karena begini, efeknya begini. Anda juga sama. Kalau Anda mencampur adukan itu nggak benar. Makanya majelis di sini sudah kasih arahan. Jadi jawabannya jangan lari-lari. Anda sendiri, coba Anda waktu Anda membuat ini Anda diskusikan tidak dengan alasan. Tanya, wakil, pemohon, Anda diskusikan tidak? Jawab. Izin yang mulia kurang jelas ya. Anda tidak dengar apa pura-pura tidak dengar? Waktu Anda menjawab, Anda sudah diskusikan tidak dengan atasan, dengan yang bagian hukum di kantor pusat, di mana gitu jawaban Anda? Anda kan wakil dari direktur, dari Dirjen Pajak. Jawaban Anda itu jawaban Dirjen Pajak. Tidak bisa asal-asalan. Ya sudah. Gini aja. Jadi sidang berikutnya simpulan akhir ya. Jadi simpulan akhir ini sebenarnya apa pendapat awal ya, sengketanya apa? Sengketanya 3 ini ya. Tadi itu ya yang dibahas tadi itu ya, termohon dan pemohon apakah ini keputusan atau tidak. Yang kedua, apakah ini sudah dapat disin apabila ini keputusan, asumsinya ini keputusan. Apakah sudah memenuhi persyaratan untuk disidangkan di pengadilan pajak? Tidak. Yang ketiga, apabila asumsinya keputusan, apakah sudah memenuhi kewenangan, prosedur dan materi atau tidak? Ya. Nah, itu yang Anda bahas yang beda saja, ya. Meskipun yang sama juga tadi penggugat bilang, oh yang ini sama ya. Tentu ada tulis di situ ya. Tapi perbedaannya. Jadi pertama, sebutkan posisi Anda dulu. Apa tanggapan dari lawan Anda? Ya. Kemudian apa counter dari tanggapan dari lawan Anda? Kemudian bawahnya kesimpulan. Ngerti ya? Setelah membuat itunya ya, kesimpulan akhir ya, sidang berikutnya. Termohon, terutama termohon nih. Termohon dengar nggak? Dengar yang mulia. Kalau tidak, ngapain posisinya Anda di sini? Pemohon dengar tidak? Izin yang kami akan mendengarkan yang mulia untuk membuat kesimpulan akhir pada sidang berikutnya yang mulia. Tahu nggak caranya? Coba ulangi. Yang pertama terkait apakah surat dari tergugat merupakan objek keputusan atau bukan. Yang kedua, apakah keputusan tersebut memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 2 terkait dengan objek. Yang ketiga, 23 ayat 2 itu apa? 23 ayat 2 huruf C yang mulia terkait dengan apakah surat permintaan data tersebut merupakan objek gugatan atau bukan yang mulia. Yang ketiga terkait apakah keputusan memenuhi ketentuan formal dan prosedur dalam pemeriksaan yang mulia. Yang ketiga, tanggapan tergugat terkait dari penggugat yang mulia. Itu aja udah salah. Anda pura-pura tidak dengar apa memang tidak dengar? Apa nggak kedengeran? Coba penggugat apa yang tadi penggugat dengar tidak apa yang dikatakan majelis kesimpulan akhir penggugat? Mohon. Baik, terima kasih yang mulia. Mendengar yang mulia. Apa?
Yang saya pahami adalah nanti kesimpulan akhir kita akan menyampaikan apa aja poin-poin yang perbedaannya antara penggugat dan tergugat. Nanti tergugat menyampaikannya apa yang berbeda saja, kami akan sampaikan kesimpulan akhirnya. Begitu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Mana prosedurnya? Ya, prosedur kewenangan ada yang mulia. Jadi ulang lagi lah ini. Mohon izin yang mulia. Nyimak, kedengaran nggak? Kedengaran yang mulia. Ya, tergugat kedengaran nggak? Dengar yang mulia. Tidak. Ya sudah, matikan aja. Tergugat nggak usah kasih itu. Dengar yang mulia, izin yang mulia. Jadi nanti ada 3 bagian besar. Ya. Bagian pertama itu masalah apakah ini keputusan perpajakan atau tidak. Unsur-unsurnya tadi individual, konkret, final, dan menimbulkan akibat hukum. Anda tulis di situ. Ya, apa posisi awal Anda? Ya, terus kemudian apa argumen dari lawan Anda? Ya, apa counter argumennya? Ya. Nah, terus kemudian terakhir kesimpulan dari counter argumen itu, ya, dari kesimpulan dari permasalahan, ya, tuh. Nah, dan yang kedua itu masalah pemenuhan apakah dapat disidangkan di pengadilan pajak. Itu bukan masalah pasal 23 ayat 2. Itu masalah pasal 40 Undang-Undang PP. Tergugat belajar dulu kalau jadi wakil. Ya, itu sebenarnya kalau itu keputusan, ya, apakah sudah memenuhi pasal 40 ayat 1, 2, dan 3 dan seterusnya, ya. Dan itu sepertinya tidak ada masalah, ya. Betul ya, penggugat? Betul yang mulia, makasih yang mulia. Ya, sama kan dengan tergugat, ya. Jadi tidak ada perbedaan. Yang terakhir perbedaannya adalah masalah kewenangan, prosedur, dan materi, ya. Penggugat menyatakan bahwa ini kewenangan tidak sesuai dengan kewenangan prosedur materi, begitu ya penggugat ya. Betul yang mulia. Counter argumennya, ya, dari tergugat, terus Anda counter lagi apa, ya. Tuh, kemudian dari semua itu rangkumannya buat kesimpulan. Tuh. Ya, tergugat juga sama, makanya di sini diatur supaya salah satu dua-duanya ini tidak lari ke sana, tidak lari ke sini. Majelis yang ngatur. Buat penjelasan pun majelis yang ngatur posisinya. Jawabannya juga jangan lari-lari, jangan mencampur adukan. Ya, tuh, itu. Ya, itu aja. Mohon izin yang mulia, mohon izin. Ya, sebelum ditutup, ada komentar dari pemohon dulu, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami mau infokan 3 hal. Yang pertama adalah di dalam dokumen yang diupload oleh tergugat dalam berita acara 012 tertulis nama Ibu Widya. Ibu Widya. Jadi ini adalah kunjungan kerja di lokasi wajib pajak dan bertemu dengan seseorang bernama Ibu Widya. Kami sudah konfirmasi kepada wajib pajak bahwa tidak ada orang bernama Widya di dalam kantor dari wajib pajak, sehingga kami perlu dijelaskan oleh tergugat, mungkin boleh sekarang atau nanti di kesimpulan, siapa orang ini, KTP-nya apakah ada, fotonya apakah ada. Kami khawatir dokumen ini dibuat-buat saja yang mulia, dibuat-buat saja dengan isi yang tidak jelas. Kalau memang ini dokumen palsu, kami akan laporkan ke polisian. Kemudian yang kedua, kami memohon kalau memang boleh, yang mulia hakim meminta data IDLP yang mulia, data informasi laporan pengaduan atau bukti atau dokumen apapun yang menjadi basis awal dari pemeriksaan ini yang mulia. Kalau tidak ada basis awal, berarti kan kami boleh menyimpulkan pemeriksaan ini adalah upaya yang sengaja mencari-cari kesalahan wajib pajak. Kemudian yang ketiga adalah kami meminta LHP SP2DK-nya yang mulia. SP2DK-nya sudah ada berita acara, sudah diupload, tetapi LHP tidak diupload. Itu yang mulia, terima kasih. Oke. Dari termohon, sebelum ditutup, apa ada
komentar. Izin Yang Mulia, terkait dokumen yang diupload Yang Mulia, untuk dokumen BA Visit itu berita acara terkait dengan petugas AR itu melaksanakan kunjungan ke lapangan Yang Mulia. Yang kedua terkait BA LHP 23 Yang Mulia atau LHP P3 yaitu terkait dengan hasil permintaan penjelasan dari wajib pajak yang sudah ditantangani juga oleh Bapak Fungsiawan sebagai kuasanya Yang Mulia. Terima kasih. Oke, jadi begini ya. Oke, perhatikan masing-masing pihak ya. Jadi kalian sudah kasih kesempatan, sekarang majelisnya yang bicara. Permasalahan mengenai apa yang disidangkan di pengadilan pajak itu adalah keputusan atau bisa dalam bentuk surat atau tindakan ya. Tindakan ya, contohnya apa ya? Tindakan penagihan. Suratnya apa ya? Contohnya sekarang yang lagi disidangkan itu surat. Pertama, apakah itu keputusan atau tidak? Ya. Nah, permasalahan apakah keputusan itu disampaikan secara tidak etis, ya, misalnya kertasnya di berbentuk bola ya, di foto gitu ya, terus kemudian dilemparkan dikasihnya ya, kemudian atau diberikannya dengan dibentak-bentak ya, itu bukan urusan kewenangan pengadilan pajak ya, itu adalah urusan kewenangan ombudsman, dirjen, komwas ya. Nah, itu masalah etika dalam pelaksanaannya ya, dalam pelaksanaan keputusan. Jadi harus dibedakan antara etika dengan keputusannya ya. Apakah kemudian keputusannya sendiri itu, apakah ada keputusannya itu timbul karena etikanya? Itu belum tentu juga. Etika, putusan, meskipun di dalam keputusan ada unsur etika. Misalnya itu tadi, orangnya sombong, orangnya arogan, silahkan oleh masukan di pendapat Anda ya, itu. Atau misalnya Anda tadi termohon bilang, oh ini ada, tapi ini tidak ada hubungannya dengan putusan ini, silahkan Anda bicara. Itulah yang majelis mau dari para pihak ya. Apalagi dari termohon itu ada mewakili negara loh. Negara sudah mengatribusikan kepada Ditjen Pajak untuk memungut pajak. Anda diatribusikan lagi untuk mewakili Ditjen Pajak. Jadi omongan Anda itu omongan Ditjen Pajak, omongannya pemerintah. Nggak boleh asal-asalan. Bilang sama atasan Anda, kalau Anda tidak paham, Anda konsultasi dulu. Ya. Itu. Ya jelas ya, pokoknya ya. Terima kasih Yang Mulia. Penjelasan majelis ya. Termohon juga jelas ya, nanti di urutannya seperti itu supaya masing-masing jelas. Jadi siapapun yang membaca jelas, itu tujuannya. Kenapa majelis mengatur itunya? Nanti kalau tidak, nanti yang satu lari ke sana, satu lari ke sana, itu nanti nggak selesai ya. Ini supaya terarah dan teratur ya. Dan apa yang bisa dibicarakan itu sudah diarahkan. Ini loh yang bisa dibicarakan, ini loh yang tidak ya. Itu ya, supaya dalam tulisan Anda juga nggak lari ke sana kemari ya. Kalau misalnya termohon, misalnya ya, majelis nggak tahu, misalnya termohon, masalah SP2DK tidak berhubungannya dengan surat yang disengketakan, silakan Anda tulis, misalnya. Majelis nggak tahu itu, mau tulis. Oke, Anda coba alasannya karena apa, misalnya. Tuh. Tapi apa yang ingin disampaikan tadi, silakan termohon masalah arogansi sebagaimana apabila etik itu mempengaruhi keputusan, ya, silakan oleh masukan, tapi jangan dicampur adukan dengan etika dalam rangka penyampaian keputusannya, ya, tuh, jelas ya. Termohon jelas.
Jelas ya Mulia, terima kasih ya Mulia. Ya, pemohon jelas ya, pemohon dianggap jelas. Dan nanti sidang berikutnya tanggal berapa? 6 Agustus 2024 ya.